Pria itu memberikan sisa makanan terakhirnya kepada sebuah patung batu. Namun, beberapa saat kemudian, patung tersebut tiba-tiba menangis. Setelah itu, patung itu mengangkat jarinya dan memberkati pria tersebut. Sejak hari itu, pria tersebut mendapatkan ribuan keterampilan baru dalam memasak. Hanya dalam waktu 5 tahun, dia berhasil mengubah sebuah warung kecil menjadi restoran mewah yang sangat besar. Dia mulai berpikir bahwa sekarang pemilik restoran pasti akan lebih menghargainya. Namun, suatu hari pemiliknya berkata, "Kami sudah mempelajari semua resep rahasiamu. Kamu hanya seorang koki biasa, tapi sekarang malah meminta bagian dari keuntungan. Ini $2.000, lalu pergi dari sini." Mendengar hal itu, pria tersebut berkata, "Baiklah, saya mengerti." Setelah itu, dia mulai melepas celemeknya. Pemilik restoran bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Jangan membuat drama di sini." Pria itu menjawab, "Tidak, saya hanya ingin memberitahumu bahwa saya mengundurkan diri." Pemiliknya langsung marah dan berkata, "Dengar, kalau kamu pergi dari sini hari ini, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari gaji bulan ini." Namun pria itu menjawab tanpa rasa takut, "Saya setuju." Pemilik restoran kemudian tertawa dan berkata, "Pergilah, sekarang kami sudah memiliki semua resepmu. Apa kamu benar-benar berpikir restoran ini tidak bisa berjalan tanpamu?" Kemudian dia berkata kepada bawahannya bahwa mereka tidak perlu lagi menghubungi restoran yang ingin mempekerjakan pria tersebut, karena dia sudah pergi dari restoran mereka sendiri. Mendengar hal itu, pria tersebut berkata, "Aku menghabiskan 3 tahun untuk mengubah tempat buruk ini menjadi restoran sungguhan. Dan sekarang kamu malah mengusirku? Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana kalian bisa bertahan tanpa aku." Setelah itu, pria tersebut langsung pergi ke restoran lain yang berada tepat di seberang jalan. Begitu sampai, dia melihat dapurnya sedang tutup dan tidak ada pelanggan baru yang masuk. Saat melihatnya, pemilik restoran itu langsung berkata, "Akhirnya si bodoh buta itu benar-benar mengusirmu." Kemudian dia berkata, "Kalau kamu mau bekerja di sini, kamu akan diberi tanggung jawab penuh atas dapur. Bahkan, aku ingin kamu menghancurkan restoran di seberang jalan itu sepenuhnya." Mendengar hal tersebut, pria itu tersenyum dan berkata, "Saya menerima tawaran ini." Pemilik restoran kemudian mengeluarkan sebuah kontrak dan berkata, "Aku sudah menyiapkan dokumen ini sejak lama karena aku tahu suatu hari nanti kamu pasti akan datang ke sini." Setelah itu, mereka berdua menandatangani kontrak dan pria tersebut langsung menuju dapur. Begitu sampai di dapur, pemilik restoran mengumpulkan semua karyawan dan berkata, "Mulai hari ini, pria ini akan menjadi eksekutif chef restoran kita. Mulai sekarang, dia yang akan membuat semua aturan di dapur." Mendengar hal itu, semua koki yang ada di sana terkejut karena mereka mengenal pria tersebut sebagai chef bintang dari restoran terkenal di seberang jalan. Beberapa dari mereka berpikir, kalau chef kita sendiri sudah bekerja dengan baik, kenapa harus membawa orang luar ke sini? Saat itu, pria tersebut memandang semua orang dan berkata, "Aku sudah pernah mencicipi makanan kalian. Dan sejujurnya, rasanya sangat buruk. Kalian hanya mengandalkan nama restoran yang sudah berusia 100 tahun. Tapi cara kalian memasak masih seperti mengelola pabrik tua. Kalian memasukkan bumbu hanya berdasarkan perkiraan. Kalian bahkan tidak memahami suhu api dengan benar. Dan kalian membuat makanan yang tidak akan disukai siapapun untuk dimakan 2 kali." Setelah itu, dia berkata, "Penghormatan terhadap seorang chef sejati bisa terlihat dari cara dia bekerja di atas talenan." Kemudian dia mengumumkan, "Mulai hari ini, restoran ini akan ditutup selama 3 hari. Mendengar hal tersebut, semua orang terkejut dan bertanya, "Kenapa?" Pria itu menjawab, "Selama 3 hari ke depan, kalian semua akan makan dan tidur di sini. Aku akan membuat kemampuan kalian meningkat begitu jauh, sampai orang-orang di restoran seberang jalan tidak akan mampu menandingi kita lagi." Sementara itu, mantan pemilik restoran sedang duduk bersama kerabatnya sambil merayakan kepergian pria tersebut. Kemudian kerabatnya bertanya, apakah pria itu meninggalkan semua resepnya.